Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, jelang pengambilan nomor urut penetapan Capres-Cawapres di Pilpres 2024, kita akan melihat situasi terkini di gedung KPU RI di Jakarta Pusat, Saudara. Suasana nampak masih dipersiapkan di sana. Sejumlah pasangan calon tadi termonitor sudah menuju ke KPU. Tadi yang kita pantau, Kompas TV sudah memonitor pasangan calon Prabowo Gibran dan juga pasangan Anies Mohaimin nampak sudah menuju ke gedung KPU untuk mengambil nomor urut yang akan berlangsung pada malam hari ini. Dan penetapan nomor urut Capres-Cawapres akan berlangsung pada malam hari ini di gedung KPU RI di Jakarta Pusat. Dan sebelum pengambilan nomor urut memang ada seremonial, ada gala dinner yang akan diikuti oleh seluruh pasangan calon di sana. Nampak sejumlah pendukung juga sudah bersiap karena memang terinformasi pasangan calon sudah menuju ke gedung KPU pada saat ini. Saudara, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut masuknya laporan dugaan kecurangan dan intimidasi terkait aparat, bagaimana menjaga netralitas aparat Polri dan TNI khususnya di tahun politik. Kami akan bahas bersama Kakak Suminta, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu. Mas Kakak, selamat malam. Selamat malam, Mbak Ibi. Kita juga akan sapa Titi Anggreni, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat malam, Mbak Titi. Livi, Kang Kakak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke Mas Kakak dulu. Mas Kakak, ada dugaan intimidasi oleh polisi kepada pengurus partai politik meski sempat dibantah. Bagaimana Anda melihat kasus itu? Ya, pertama tentu saja kalau ini benar terjadi ini sangat disayangkan. Dan sebagai pemantau pemilu kami berharap ini ada klarifikasi yang benar-benar bisa menjawab pertanyaan yang muncul di publik. Dan sebaiknya pemilu ini kita gelar dengan kondisi yang cukup demokratis. Di antaranya adalah tidak intimidasi, tidak ada penggunaan aparatur negara untuk kepentingan salah satu calon atau partai politik, dan kemudian rakyat semua bebas untuk bisa memilih secara demokratis pilihan-pilihannya secara objektif. Tetapi tentu saja kita tidak bisa menegasikan apa yang sudah muncul di permukaan ini. Dan tentu bukan hanya kepolisian, saya sudah menyampaikan bahwa Bawaslu seyogianya secara aktif melakukan pengawasan dan secara proaktif juga melakukan menerima laporan-laporan sehingga bisa diklarifikasi. Sehingga bukan hanya pihak kepolisian ataupun TNI Polri yang menyampaikan klarifikasi, tapi benar-benar bisa dijelaskan oleh Bawaslu apa sih yang sebenarnya terjadi, agar ini memberikan sebuah nuansa bahwa rakyat memilih dengan cukup demokratis, kemudian juga ada keadilan pemilu. Karena dalam pemilu, Mbak Livi, itu hal yang paling penting adalah keadilannya. Pemilu bisa dilakukan kapanpun, bagaimanapun, tapi kalau keadilannya tercederai, ini menjadi problem. Mas Kakak, di periode kali ini kan masa kampanyenya dibuat pendek. Ya. Otomatis kan harapannya gesekan yang terjadi di lapangan itu tidak separah di pemilu sebelumnya. Harapannya seperti itu ya. Ada nggak kemudian Anda melihat, karena ini masa kampanyenya belum dimulai, tapi kemudian sudah ada teriakan, ada dugaan kecurangan di sana, ada dugaan kecurangan di sini, itu gimana Anda melihat nuansa pemilu tahun ini? Saya pikir pretek pemilu tahun ini, pemilu 2024 ini juga tidak mengurangi kekhawatiran kita tentang potensi-potensi gesekan baik di masyarakat maupun terutama di elit ya. Sekarang di masyarakat itu akan merupakan gambaran dari apa yang terjadi di elit. Nah, sekarang ini agak berbeda. Pemilu 2019 yang muncul itu di masyarakat, tetapi saat ini justru teriakannya muncul di elit. Nah, saya lebih mengkhawatirkan hal ini, artinya bahwa kita ini harus mengantisipasi agar apa yang sudah muncul, saya pikir salah satunya adalah ya Pak Mahfud MD bicara begitu, kemudian juga Ketum PDI Perjuangan juga menyampaikan hal yang saya pikir juga perlu ditanggapi secara serius. Nah, dalam hal ini karena memang kandidasinya juga agak berbeda. Di sini ada anak presiden, kemudian ada menteri-menteri yang
sampai Masih saat ini aktif. masih aktif. Dan tentu saja ada jejaring di pemerintahan, termasuk di TNI Polri. Ini tidak mudah untuk di-manage. Artinya waktu yang 75 hari yang pendek ini tentunya bukan jaminan. Karena dalam pemilu itu kadang-kadang justru waktu pemilu kampanye yang pendek ini bisa menjadi sebuah proses yang mampat. Nah ini sudah saya sampaikan juga bahwa jangan sampai kemudian karena pendeknya maka terjadi kemampatan. Sementara preteknya juga cukup memprihatinkan ya. Salah satunya adalah pretek yang muncul di masyarakat soal etika misalnya. Soal penegakan hukum, soal lembaga tinggi yang dianggap tinggi dalam penegakan hukum. MK misalnya, itu pretek yang harus kita manage dengan baik Mbak Livi. Mbak Titi, kampanye pendek itu akankah jadi solusi untuk mengurangi gesekan di tengah masyarakat atau justru jadi kemampetan sendiri kalau versinya Mas Kakak? Itu beresiko terjadi kemampetan di tengah masyarakat nanti. Ya, kampanye pendek di tengah pemilu serentak yang kontestannya ratusan ribu ya Mbak Livi ya. Ini Pilpres boleh 3 pasangan calon, tapi pemilu legislatif itu calonnya ratusan ribu, di atas 300 ribu. Tentu saja ruang 75 hari itu menjadi tidak optimal. Diindikasikan oleh apa? Sejak awal sebenarnya kampanye itu sudah berjalan, hanya saja dikemas, dibungkus sedemikian rupa seolah-olah bukan kampanye. Risikonya jadinya apa? Penegakan hukum tuh menjadi terhambat. Ada jual beli suara tidak bisa diproses karena alasan itu bukan kampanye dan seterusnya. Nah, ketika masa kampanye yang pendek ini bergulir, tentu akan memicu pragmatisme untuk melakukan hal-hal yang menjadi jalan pintas untuk mendapatkan dukungan pemilih. Apa contohnya? Potensi penyebaran hegemoni politik identitas itu menguat, politisasi SARA dan seterusnya. Termasuk juga disinformasi, fitnah, dan hoax pemilu. Dan yang juga menjadi ancaman adalah politik transaksional. Transaksional ini bukan hanya melibatkan pemilih berupa jual beli suara, tetapi bagaimana misalnya potensi untuk menawarkan transaksi politik pragmatis kepada birokrasi, aparat pemerintahan, dan struktur-struktur yang menopang jalannya pemerintahan yang harusnya netral. Termasuk pembicaraan kita soal netralitas aparat keamanan, contoh ya yang kita bincangkan. Jadi memang dengan situasi kampanye situasi pemilu yang kompleks, menurut saya masa kampanye 75 hari itu sangat tidak mencukupi, sangat tidak ideal, dan sangat punya ruang besar memicu pragmatisme politik di dalam mengambil jalan pintas, cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Jadi ini kita agak susah nih Mbak Livi ya, diajak untuk pada koridor gagasan dan program. Sementara durasi itu sempit sekali gitu ya. Debat saja tuh hanya ada 5 slot. 3 kali calon presiden, 2 kali calon wakil presiden. Kita tuh butuh ruang seharusnya lebih besar dari itu, dan ini memang jadi evaluasi. Dulu kan pilihan 75 hari itu ya Kang Kakak kalau ingat ya, itu kan pilihan yang seolah-olah didesakkan oleh maunya pemerintah dan DPR. Karena KPU pada awalnya menginginkan waktu kampanye itu durasinya 90 hari. Makanya akhirnya tahapan program itu penetapannya jadi lama. Karena apa? Karena tarik-menarik soal masa kampanye. Nah akhirnya ya sekarang kita harus berhadapan dengan keterbatasan waktu untuk mengelaborasi politik gagasan secara optimal. Tetapi di saat yang sama tantangan kita juga besar soal kampanye pragmatis. Gitu. Mbak Titi, kita akan melihat ke gedung KPU. Nampaknya di sana pasangan calon Anies Muhaimin sudah tiba di gedung KPU. Kita akan segera melihat situasi terkini di sana. Baik, sambil menunggu pasangan Anies Muhaimin turun dari kendaraannya, kita akan mendengarkan keterangan dari sana, tapi kita jeda sejenak. Breaking News Kompas TV, kita akan kembali usai jeda.